mungkin pernah ngerasain semua dengan semua alasan itu, tapi tangisan mana yang paling gigil gitu, paling berat, atas sebab yang mana gitu. Ini pernah saya coba dalam satu forum ketika kita ngopi bareng, ngopi malam gitu. Saya menanyakan itu ke teman-teman semua yang hadir itu. Ya macam-macam jawabannya. Ada yang menangisnya karena nonton film drama Korea, ada yang kehilangan, ada yang patah hati, ada yang sakit, ada yang ya macam-macam. Jadi sebenarnya tangisan ini adalah alarm tubuh kita. Kita pasti akan menangis pada suatu saat nanti. Bahkan saya teringat almarhum bapak saya. Bapak saya ini seorang seniman, rambutnya panjang, bewokan, secara fisik sangat sangar gitu ya, cowok banget lah gitu. Cowok, sosok yang sangat laki-laki di mata kami anak-anaknya. Tapi saya pernah melihat bapak saya, almarhum bapak saya itu menangis di depan umum. Dan ternyata sebab nangisnya itu justru bukan kesedihan, tapi kebahagiaan. Saat itu dalam politik kampung gitu ya. Jadi satu teman seperjuangan beliau akhirnya menang dalam pemilihan kepala desa. Mungkin bapak saya mengikuti jejak perjuangan temannya itu dalam kompetisi di pemilihan kepala desa di situ ya, sehingga ketika menang itu dia haru, mungkin begitu ya, haru ya. Walaupun saya tidak pernah bertanya ke bapak saya, dan ya saya hanya membaca saja, bahwa ternyata dalam sisi karakter bapak saya yang kuat itu, ternyata justru menangis dalam haru karena sangat bahagia. Ya masing-masing kita akan berbeda cara menangisnya ya. Malam ini saya kepikiran tentang sebenarnya jika hal itu kesedihan ya, jika kau menangis karena kesedihan, sebenarnya kita harus memastikan bahwa kesedihan itu tidak berakibat fatal dalam kehidupan kita. Kalau hanya sekedar sedih lalu air mata keluar, itu malah secara medis bagus karena mata kita dibersihkan oleh air mata. Yang berbahaya adalah jika menimbulkan kesedihan itu sangat tragis dalam menimbulkan luka dalam jiwa kita, sehingga kita masuk kategori depresi. Nah, bagaimana menyelamatkan diri kita dari hal-hal seperti itu? Pertanyaan ini menjadi relevan karena terkadang kita gak terpikir sampai sana, sekedar menjalani gitu. Sementara sesuatu yang sudah kita pikirkan itu membuat kita punya antisipasi. Contoh misalnya kesedihan kita karena kehilangan, sudah kebayang kok obatnya. Obatnya adalah kenapa harus merasa kehilangan atas sesuatu yang tidak sepenuhnya kita miliki. Betul ya? Atau kesedihan karena sakit. Sakit itu adalah rasa. Dia di antara-antara itu. Kalau sangat sakit, Allah akan mencabut kesadaran kita, pingsan kita. Jadi sebenarnya rasa-rasa itu hanya ada di ambang permukaan indera kita. Pada titik terdalam justru tidak ada lagi rasa sakit. Bagaimana dengan kisah sahabat yang saat terkena panah, dia minta cabut anak panahnya saat dia sedang melaksanakan sholat, karena saat itu dia tidak terasa lagi sakit. Artinya sebenarnya rasa sakit pun itu masih ada di dalam, di bawah dasar itu masih ada.
yang membuat rasa itu tiba-tiba bisa terabaikan. Apalagi tersinggung, misalnya tangisan karena tersinggung, ada seorang yang melukai hati kita. Coba cari tahu kenapa kita tersinggung. Terkadang tersinggung kita karena kita memberikan nilai terhadap diri kita terlalu tinggi. Jangan-jangan tidak seharusnya segitu nilai kita, sehingga ketika ada orang lain mengusik harga diri kita, kita berpikir kelewatan banget sih, kok bisa-bisanya dia nganggap aku begitu, padahal aku tuh kan nggak kayak gitu. Sebenarnya kan itu anggapan diri kita bahwa kita itu punya nilai yang cukup tinggi, sehingga ketika ada orang yang menganggap itu rendah, terluka kita. Mengapa kita tidak menikmati, menghayati tawadu? Tawadu ini merendah. Dengan merendah itu tidak lalu membuat kita rendah, tapi merendah ini membuat kita lebih tangguh. Karena semakin tiarap, semakin tidak mungkin kita dijatuhkan. Bahkan dalam sebuah pertempuran sudah terbukti bahwa seorang yang tiarap tidak terkena peluru. Berbeda dengan yang jemawa berdiri tegak, angkuh, dia akan tertembak. Jadi merendah adalah cara kita bertahan, cara kita menjaga diri kita dari sakit hati. Ya, mari kita cari sebab-sebab kita terluka, agar jikapun kita terluka, luka itu tidak membuat kita parah. Ya, tidak terluka parah, mungkin hanya luka sedikit yang bisa kita hapuskan, bukan luka yang membuat bekas yang mendalam dalam psikologis kita, jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.